rezekinya digerocok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing kathah utangi dilunasi kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Cek sunnah ping telu, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap para tokoh masyarakat, mungkin dari pejabat pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, khususnya Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Mbak Mita Hudori, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali wonten rencang kula, saudara kula, Bapak Nanang nggih, dari Bapak Khairi, yang mudah-mudahan beliau juga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adik-adikku yang cantik dan menggemaskan ini, Masya Allah. Adik-adik, halo, assalamualaikum. Duduk ya. Oke. Kalau duduk tak kasih coklat 1 truk. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah saya enggak telat nih malam hari. Sudah hafal karena biasa saya alasan macet nggih. Kalau saya alasan macet lagi wis lemu bujukan ngono batine perlu aku ini. Yang nomor 2, alhamdulillah kita malam ini menyatu dengan alam, hadirin nggih, Masya Allah. Ini kemarin kita rutinan di musola atas, sekarang nggih semeriwing karena London pindah di Indonesia, hadirin. Cuacanya lagi dingin-dinginnya, gini loh. Ini mudah-mudahan duduknya kita di sini nanti sampai selesai acara dan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita semua membawa barokah. Tidak keluar dari majelis mulia ini kecuali semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Ayo adik-adik. Halo, assalamualaikum. Adik-adik. Diam ya. Oke? Kalau diam tak kasih uang 100 ribuan semua nanti. Ngambilnya di Mbak Mita tadi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pas ketepatan Rebo kita pada hari ini dan juga kita masih di awal-awal tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram ini adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah itu ada 4. Nih dicatat boten nopo, di syuting nggih boten nopo. Tapi lepas di syuting boten usah dilebokno TikTok nggih. Engko make dikeison jedar. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada 4. Semua bulan itu aslinya dimuliakan oleh Allah, tapi di Quran yang dimuliakan Ashhurul Hurum itu ada 4. Yang pertama yaitu bulan Muharram yang kita sekarang ada di dalamnya. Terus ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Nah, 4 bulan mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan di 4 bulan ini dan juga menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan patokan juga nek di petang bulan aku gak maksiat, wis di bulan liyane tak maksiat yo gak ngoten. Ya di 4 bulan ini kita sedih istiqomah lagi, lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus di bulan Muharram ini kemarin ada 10 Muharram, yaitu terkenal dengan hari Asyura. Mungkin apa betul? Hari Asyura itu identik cuma buat simbolis saja, yaitu santunan buat anak yatim. Alhamdulillah kula di Malang nggih santunan anak yatim, hadirin.
Bukan hanya anak yatimnya, ibunya yang janda gitu loh. Boten guyon ini waktu diprotes ibu-ibu bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahwa Asyura itu kemarin kita dianjurkan untuk lebih perhatian kepada anak yatim. Supaya simbol aja, tapi ya enggak harus Asyura. Wis aku 10 Muharram wis apik ning arek yatim di hari-hari lainnya gak usah perhatian, bukan seperti itu. Cara perhatian terbaik buat anak yatim itu yang pertama adalah menyantuni. Nggih, jenengan ada rezeki tolong anak yatim yang ada di sekitar. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik rumah adalah yang di situ ada anak yatim dan anak yatim itu dimuliakan. Seburuk-buruk rumah yang di situ ada anak yatim tapi anak yatim itu terzalimi hadirin. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di Maulid Diba yang biasa kita baca, kan nonton Maulid Diba. Di Maulid Diba itu diceritakan bahwa arsy-Nya Gusti Allah itu goncang karena dua perkara. Yang pertama, fahtazal arsyu taraban wastinsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqar. Yang pertama, arsy-Nya Gusti Allah itu tergoncang karena kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas di Maulid Diba diceritakan seperti itu. Yang kedua, arsy-Nya Gusti Allah itu bergoncang karena ada tangisan anak yatim yang terzalimi. Jadi hati-hati kalau sama anak yatim, dipelihara, disayangi. Tapi kalau kita perlu mendidik, membimbing, sekiranya nyetol ngoten, diniati tarbiyah dan kasih sayang, dicetol supaya tidak nakal lagi karena yatim. Tapi ojo teman-teman. Terus ada orang-orang saya yatim, masya Allah, umurnya berapa? Umur saya 26 tahun. Iku guru yatim senior itu hadirin. Ya yatim itu anak-anak kecil yang kita muliakan, kita perhatikan. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Simbolis saja. Nah di bulan Muharram ini kita lihat sekitar kita dulu. Orang enggak anak yatim? Ada enggak anak yatim yang keadaannya enggak mampu? Kita tolong. Oke. Karena pancingan rezeki paling baik itu ketika kita nolong anak yatim. Kalau kita bisa nolong anak yatim, kita ada hajat. Ya Allah, mugi-mugi sawaku payu, tak ngekei anak yatim lek payu. Nazar, itu enggak apa-apa. Tapi jangan nazar yang keliru. Ya Allah, bismillah nanti malam saya mau ngeslot. Waduh, judi online ini. Lek menang tak gawe ngeholi emak. Waduh, ngeholi emak ambek duit judi online. Nah ini enggak boleh. Nggih. Kalau nazar diniatkan buat anak yatim pasti banyak kabulnya. Nazar itu kita melakukan perjanjian kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancingannya anak yatim, insya Allah dikasih lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wes lanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Ali karamallahu wajhah. Anik musibbatun asya'a. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nikmat itu hakikatnya ada 6 perkara. Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-Islam. Nikmat yang pertama itu Islam hadirin. Kita dikasih Islam oleh Allah itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Wes Islam ditambah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Menjadi umat Nabi Muhammad luar biasa. Karena kalau umat Nabi Musa, zaman dulu umat Nabi Musa itu kalau mereka bermaksiat di malam hari, misal umat Nabi Musa malam hari maling ngoten nggih. Mungkin maling, nopo ngerampok, nopo pripun. Itu di pagi harinya di dalam rumahnya itu di pintunya ada stempel bahwa orang ini pelaku maksiat. Itu zaman Nabi Musa. Kalau umatnya bermaksiat di pagi hari itu ditulis di pintunya, langsung nonton stempel ngoten. Oh ini ahli maksiat, oh ini pencuri, ini seperti ini. Aibnya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Kita umat baginda Nabi masih dimuliakan. Apalagi di daerah saya nih. Daerah saya itu Mbak Mita pernah ke rumah saya. Rumah saya itu daerah Waduh. Kalau dengan Semrapel desa KKN, yaitu rumah saya di daerah situ. Wis gunung, waduh desa luar biasa. Dan kebetulan daerah saya itu daerah rampok hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya memang juga rampok nih, rampok hati ibu-ibu ngoten biasa. Ini daerah saya itu rampok. Nah rampoknya itu kebanyakan soal ke rumah saya ngomong, Beb,
kita ini memang rampok, tapi kalau subuh kita ngimami sholat subuh, wah, berat hadirin. Bengi ngerampok, isuk ngimami sholat subuh, ini aneh bin ajaib ini. Nah tapi ya kita bilang-bilang nih yang jenengan lakukan itu salah. Ayo tobat tinggi. Ya alhamdulillah pelan-pelan sudah nggak ngerampok lagi. Sekarang alhamdulillah mainnya judi online lagi hadirin. Hijrah. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam itu suatu kenikmatan kata Sayyidina Ali. Nikmat paling besar nikmat iman, dan Islam itu nikmat nomor 1, luar biasa. Yang nomor 2 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu wal Quran. Al-Quran itu kenikmatan yang luar biasa. Jangan melihat Al-Quran saja pahalanya double-double. Apalagi membaca, apalagi meresapi maknanya, itu lebih-lebih double pahalanya. Karena mengaji Quran itu harus buat panjenengan. Takutnya, kalau kita punya orang tua, naudzubillah, dan kita belum bisa ngaji. Orang tua kita sudah meninggal di dalam kubur. Ketika kita ke kuburan orang tua kita, Bu, kulo ziarah Bu, kulo mboten saged ngaji. Tapi alhamdulillah wonten YouTube Bu. Kulo setelah Yasin lewat YouTube hadirin. Iki repot nggih. Kalau bisa dia dengan lisan kita, dengan diri kita ngaji Quran dihadiahkan buat orang tua. Itu luar biasa. Panjenengan jangan ngomong saya sudah tua, saya sudah telat, tidak ada. Tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar Quran, nggak apa-apa. Sekarang cari guru. Bismillah, jangan gengsi. Ego dibuang dulu, belajar. Insya Allah dikasih kelancaran oleh Allah SWT. Amin Allahumma. Yang nomor 3 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan itu kita ada Rasulullah di dalamnya di dunia ini. Bayangkan ada sosok Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan yang pas buat kita. Contoh figur yang pas. Jangan waduh, aku lawak dhewe iki ya panutanku ya wis kak lontong lho bodho. Panutan kita ya baginda Nabi. Apa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu luar biasa. Bukan hanya akhlaknya, bukan hanya adabnya. Nabi itu sampai mengajarkan cara masuk kamar mandi yang bagus itu seperti apa. Nabi itu mengajarkan kalau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar 2 kaki kok potong. Keluar di kaki kanan. Diajari sama Kanjeng Nabi. Ngapunten kalau buang air kecil atau bahasa Inggrisnya itu pipis. Kalau pipis itu diajarkan sama Nabi sambil bertemu. Ini sesuai medis dan kesehatan, relate, nyambung. Nabi Muhammad itu perhatian kepada kita. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian mau sehat, mau badannya tidak ada sakit-sakitan, puasa. Dokter-dokter juga ternyata pada pernah sharing sama Mbak Mita, kalau ada pasien mau operasi dan sebagainya, itu kadang dianjurkan untuk berpuasa. Saking bagusnya puasa. Nabi itu sudah mengajarkan, sumu tasihu. Kalau kalian mau sehat, kalian berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 4 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu wal afiyatu wal afiyatu. Yang nomor 4 terpelihara daripada keaiban. Wal afiyatu wasitru. Yang nomor 4 ini Allah Ta'ala menutup aib kita. Kita insya Allah semua termasuk yang megang mic ini pernah melakukan dosa. Gimana? Kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah. Allah menutupi aib kita. Karena Allah sudah menutup rapat aib kita, jangan sampai kita ini membuka aib saudara kita ke orang lain. Tapi juga jangan sampai kita membuka aib kita ke orang lain. Cerita di kondo-kondone ini, waktu kon karo, mambengi aku di zina karo ini. Allah Ta'ala sudah menutupi aib kita, jangan sampai kita ini terang-terangan membuka aib kita. Dan menutup aib saudara kita, itu pahalanya double-double luar biasa. Ini biasanya ibu-ibu ini. Pas dagongan, dengar oma, kon karo ini kita itu ke motor, waduh, hasil utang, dibuka cerita aibnya orang lain. Nah ini tidak baik hadirin. Ini orang yang seperti ini, uangnya teko yang selesai. Kudungnya warna apa? Yang kudung merah belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti Sayyidina Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan wali, dijadikan
Hatim Aulia itu bukan karena banyak wirid, bukan karena banyak sholatnya, enggak. Hatim Al-Asam ini menjadi aulia karena satu perkara saja. Dia ini punya toko roti, nih. Tapi bukan semerat, roti sisir, roti berikun. Punya toko roti. Ayo adik-adik, halo, adik-adik ini podcast sendiri adik-adik. Dek, halo, baju kuning, nganteng. Gak nol ya. Penting kalau ngaji ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatim Al-Asam itu punya toko roti hadirin. Punya toko roti. Di toko rotinya ini ada satu perempuan riang yang masih muda yang dia ini merasa dengan kecantikannya, merasa ayu. Orang kalau sudah merasa cantik dengan PD-nya senyum-senyum, gitu ngoten. Gak ono wong kaya aku iki paling wayu sak dunya ya aku iki. Lan ngoten. Akhirnya orang perempuan ini main-main ke toko rotinya Hatim Al-Asam mau beli roti. Ketika itu tidak ada orang kecuali Hatim Al-Asam sendirian. Ketika perempuan ini maju masuk ke tempat roti, gak sengaja hadirin ngentut, dut ngotot. Wah kalau suaranya lagi, ngentut kalau tidak ada suaranya itu buasing hadirin. Kadang kalau orang ngentut tidak ada suaranya itu baunya jahat itu kadang. Ini perempuan tidak sengaja ngentut di tokonya Hatim Al-Asam. Itu wajahnya yang riang merah isi. Waduh ketemu rek awak dewi ngoten. Akhirnya ketika mau ke kasir mau bayar roti sambil buka izin. Saya mau bayar roti Pak, berapa Pak? Apa? Saya mau bayar roti. Kamu kalau ngomong yang keras, telinga saya ini enggak. Mau bayar roti Pak, kurang keras. Wih kalau Pak bayar roti, oh nah ini saya baru dengar ini seperti ini. Ya harganya sekian. Hatim Al-Asam itu pendengarannya normal. Tapi dia menjaga hatinya perempuan ini supaya tidak sakit hati. Supaya tidak malu ditutupi, dia pura-pura tidak dengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu loh, Allah itu melantik wali-walinya itu bukan karena amalnya, karena hatinya terlebih dahulu. Makanya kata Mbah Hamid Pasuruan, nonton wali namanya Yai Hamid Abdul Hamid Pasuruan yang ada di Pasuruan itu luar biasa. Mbah Hamid ini ngomongnya cuma satu. Amalan paling sahih itu kata Mbah Hamid, paling bagus nirakati hati biar hati menjadi baik. Itu aja. Gak gampang suudzon kali diam, gak gampang merendahkan orang lain, gak gampang memandang orang lain dengan pandangan rendah. Nah ini tirakat paling bagus kata Mbah Hamid Pasuruan. Kalau punya hati bersih itu enak, segala sesuatunya enak. Gak gampang suudzon. Ada orang ngasih nasihat kepada kita, kadang hati orang yang sombong itu, ini kok kurang ajar nasihat aku ya. Gak perlu, aku biar nyetel preman ini. Nah ini tidak boleh hadirin. Nirakati hati itu seperti itu. Makanya dikatakan Allah Ta'ala itu melantik wali-walinya bukan karena amalnya. Lihat hatinya terlebih dahulu. Hatinya bersih, tidak ada dendam sama orang lain, tidak ada hasud, tidak ada iri dengki. Insya Allah cepat nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma. Yang nomor 4 terpelihara daripada keaiban. Nah, kalau kita lihat saudara kita ada aib, kita tutup rapat-rapat. Yang nomor 5 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wal ghina 'anil nas. Yang nomor 5 yang pertama dulu keselamatan. Ketika Allah mengasih kita selamat ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dikasih selamat sama Allah Ta'ala. Contohnya jenengan dari rumah jenengan ke sini tadi naik sepeda motor, alhamdulillah sampai tujuan dikasih selamat. Nanti pulang sepeda motoran, insya Allah selamat. Saya doakan yang datang rutinan ini yang awalnya sepeda motoran pulang punya mobil semua insya Allah. Amin Allahumma. Motornya Pajero Sport, panas, coba jero. Mudah-mudahan DKP insya Allah. Nah ini orang yang syukur kepada Allah dikasih keselamatan, itu insya Allah dikasih keselamatan lain. Pernah saya cerita, ada seorang raja ini mulai kecil punya penasehat. Raja zaman dulu itu punya seorang penasehat, seorang ulama yang menasehatinya. Raja ini senangannya, hobinya tanya ke penasehatnya ini. Mulai kecil mimpi jatuh, Anjir nggak kalau lampah dengan mimpi moro-moro tiba, gino. Waktu akhirnya apa hilang kok? Ini raja tanya kepada ajudannya, wahai penasehatku, apa maknanya saya tidur kok moro-moro jatuh ini artinya apa? Kata ajudannya,
Khair insyaallah. Nggih. Insyaallah apik. Ngomongnya mek ngoten to. Insyaallah apik. Oh iya, insyaallah apik. Ketika raja ini usia 10 tahun berkuda, dari kudanya jatuh. Jebret. Enggak tahu naik kuda lumping atau kuda bebon. Naik kuda jebret jatuh. Akhirnya ketika kuda ini jatuh, tanya ini kepada penasehatnya, wahai penasehatku, saya jatuh dari kuda, artinya apa? Khair insyaallah apik Pak. Mek ngoten to. Oh iya. Beon apik iki. Akhirnya lama kelamaan tanya, jawabannya khair insyaallah terus, rajane mangkel hadirin. Iki mondok ini bisa ngomong. Kok khair insyaallah kok kitabnya apa iki sing pelajar? Kok ngomongin insyaallah apik. Sampai suatu ketika raja ini perang melawan musuh, tangannya raja ini kegores, jebret sampai lepas satu. Cacat. Tanya ke penasihatnya ini. Penasihatku, tangan saya ini cacat satu, kena perang kemarin. Artinya apa? Khair insyaallah. Apik insyaallah. Waduh, mangkel raja ini. Iki khair insyaallah kok delok kena. Wis masuk penjara sekarang. Kalau niki ket dia ngomongane khair insyaallah kok saiki masuk penjara. Ketika dibawa ke penjara ini penasehat, dia cuma ngomong khair insyaallah, ngoten hadirin. Insyaallah apik. Pikirannya husnuzon terus, prasangka baik, insyaallah apik. Masuk penjara ini. Raja dan pasukannya lanjut ingin perang, tapi melewati hutan. Sudah melewati hutan, ternyata di tengah-tengah hutan wonten suku kanibal hadirin. Semerap kanibal panjenengan. Kanibal itu pemakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita nyata, ada di Nawazir, di kitab Nawazir ada juga. Kanibal ini ingin memangsa raja dan semua pasukannya. Kepingin dijadikan, tidak tahu, rawon, soto, ternetos di malam hari ini. Ketika semua raja dan pasukannya ini disekam, semua ingin dimakan oleh suku kanibal kecuali si raja ini. Apa kata suku kanibal? Kami kalau makan orang cacat, ngapunten katanya si raja kanibal ini, itu tidak baik buat kami suku kanibal. Jadi panjenengan mulia tak selamat sampean raja, anak buahku biar di sini. Si raja pun pulang. Sambil menangis iling, ingat kata-kata penasehatnya ini. Khair insyaallah, insyaallah apik. Akhirnya dikeluarkan dari penjara, dipeluk. Ya Allah, sampai ini kanjen nasihatnya tepat. Anjen kabeh ku ono apike, Pak, ono apike. Dia jawab apa? Khair insyaallah. Kok khair insyaallah mana ya waktu ini? Gini masalahnya raja. Kalau saya juga jenengan tidak penjara waktu itu, saya ikut sama panjenengan perang juga. Saya sekarang sudah jadi gule soto di suku kanibal. Jadi Allah Ta'ala juga menyelamatkan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pentingnya punya sifat husnuzon. Dua perkara yang membuat manusia ini tinggi di sisi Allah. Perkara-perkara yang membuat manusia ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, husnuzon kepada Allah, prasangka baik. Jangan sampai suudzon kepada Gusti Allah, ini dibakar. Yang nomor dua, husnuzon kepada hamba-hambanya Allah, prasangka baik kepada hamba-hambanya Allah. Tapi jangan sampai kalau ketokan maling di ngarep, di rumah panjenengan ada maling, dari HP kan kokon husnuzon ya keliru sampai Mbak, di maling. Waspada itu harus, tapi kalau bisa prasangka baik. Kata Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu mengatakan, jikalau kalian melihat seorang pemabuk, orang yang membawa bir di tangan kanannya, melaku bawa bir jelas haram, tidak boleh, khamr itu haram, dibawa oleh dia, jangan langsung menuduh dia seorang pemabuk, kata Imam Ghazali, karena dia masih belum minum, kamu melihat dia masih membawa, belum minum. Saking ngajari kita nirakati hati, nirakati pikiran, supaya selalu husnuzon prasangka baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang nomor 6 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu walghina anin nas, merasa cukup atas nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya punya teman, teman ini azan kita pending sebentar sampai azan selesai, langsung kita lanjut lagi. Panjenengan nggak usah bubar menjadi azan saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nih. Yang nomor 6 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu kecukupan sampai tidak meminta-minta. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu yang mencukupi segala keperluan kita. Saya punya teman, masya Allah, dulu itu dia pengrajin kayu, orang nggak punya sama sekali, orang Kediri. Ini true story, kisah nyata ya. Orang nggak punya, orang Kediri, kerjaannya itu cuma pengrajin kayu. Sekarang subhanallah jadi orang kaya raya, jadi sultan dia. Semua gini wong mas. Saya main-main ke rumahnya kapan hari ngisi tausiah, diundang tausiah saya datang. Ketika saya datang ngisi tausiah di tempatnya teman saya ini, saya lihat rumahnya gede, makrong-makrong, montore, waduh, Fortuner, Pajero, mobil legend, wah kemis, saking so gini, saking kaya rayanya. Saya kalau mau ke kamarnya dari teras rumah itu naik sepeda motor hadirin, saking gedenya omahnya, wombo luar biasa. Yo kalau kan pak sepeda motor, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya kepada dia, awakmu biasa biasa. Apa amalannya kok niki dadi wong sugih iki opo? Ayolah berbagi. Ngoten. Ya kula boten turun, kok medhit-medhit dadi wong tak kudu ngoten. Jangan medhit-medhit. Kalau punya ilmu itu termasuk sedekahnya ilmu itu memberitahu. Itu sedekahnya ilmu. Jangan pelit-pelit juga di ilmu. Wis awakmu iki harta pelit, mosok ilmu ya pelit. Jangan pelit-pelit kan sama ilmu. Ya kula mboten purun, Dik. Rahasia nih, lho. Ayo kon timbang tak itik-itik tak ngoten aja. Tak itik-itik ngompol awakmu. Iya, tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Yo aku cerita sapa-sapa, biar inspirasi tak bilang. Biar supaya orang-orang itu kalau dapat dikasih rezeki sama Allah Taala lebih, niku syukur berkat amalan diri yang dapat dari jenengan. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wonten rencang kula niki Bapak Cesar. Monggo Pak Cesar. Sanes Pak Cesar sing teng YKS Suling mau nggih. Sahabat kula monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya ketika saya tanya gitu kepada teman saya ini, tak tanyain apa amalan jenengan ini kok moro-moro diangkat derajatnya oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, akhirnya Beb, nggih wis, saya kasih resep dan rahasianya. Jenengan ayo ikut ke kamar saya. Saya lihat dimasukkan ke kamarnya, kamar ya Allah. Cepet dari sugih wong. Ketika saya masuk, saya melakukan amalan ini selama 3 tahun. Beb. Kok 3 tahun saya melakukan ini, rezeki saya dilancarkan sama Allah, saya dikasih jadi orang kaya raya. Amalannya adalah ngendari kafe. Kalau bahasa anak saya ini nungguin ya, ngendari kafe ini, amalan sugih ini, apa ini lan. Akhirnya saya juga penasaran ini, apa amalan jenengan ini kok jadi wong sugih iki apa amalannya? Dan semua orang ini ngomong, Beb, saya cuma melakukan amalan di pagi hari, zikir ini selama 40 kali selama 3 tahun. Setiap pagi 40 kali selama 3 tahun. Catatan nih. Hadirin catatan yang mau dikasih rezeki lebih, yang punya utang nggak lunas-lunas, catatan ini ijazah. Ini ijazahnya luar biasa ini. Nih. Yang mau rezekinya lancar, dijadikan wong sugih, ini catatan amalkan. Saya tanya, amalan jenengan ini apa selama 3 tahun? Saya cuma baca satu wirid ini, Beb, 40 kali setiap pagi selama 3 tahun. Apa wiridnya? Wes ya Allah aku pasrah. Wes, ngono kok hadirin. Wes ya Allah aku pasrah, ngoten hadirin. Lho sing kenal aku mbok sandal tak anu sandal kok. Lho nggih, niku amalan kula. Sik balen. Wes ya Allah aku pasrah. Wah tak beres iki ta. Nduk pun awakmu ya. Enggak.
Saya cuma baca ini beb setiap pagi, wes ya Allah aku pasrah. Kalau ini beb dikembalikan dalam Islam kan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pencukup bagi kami. Nggih napa mboten? Jadi dia cuma ngomong ini selama 3 tahun hadirin. Wes ya Allah aku pasrah. Ada panjenengan kok Depok wes ya Allah aku pasrah ndek kere panjenengan. Ndek kere Pak Purnomo. Ya ini cuma ini memang, tapi macer hadirin. Saya tanya kepada dia, ini beb amalan ini saya bagikan ke teman-teman saya. Subhanallah yang amalkan sugih kabeh. Saya mikir, waktu ini isu-isu aku ngomong ngono 40 kali. Di ade kanca-kanca waktu dipikir gejala iki ngoten. Dilebokno rumah sakit ngoten hadirin. Tapi bagus nggih, jenengan nggih badhe nyoba nggih monggo. Nggih. Wes ya Allah aku nek amalan suki amal kabeh, Masya Allah. Tepuk tangan buat jenengan ini, Masya Allah. Bangga kula nggih. 7 tahun ngajar nek amalan suki amal kabeh. Masya Allah. Ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, jadi itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa ada 6 perkara yang luar biasa yang perlu kita jaga. Yang pertama, Islam itu nikmat yang harus kita syukuri, dikasih Allah hidayah nikmat Islam dan iman. Yang nomor 2 kata Sayyidina Ali yaitu Al-Qur'anul Karim. Sampai kata baginda Nabi, "Nawwiru buyutakum bil Qur'an." Terangilah rumah kalian dengan Quran. Kalau rumah tangga panjenengan ada sempeknya, rumah panjenengan mungkin akeh jine, akeh setan nggih, wonten demite, ini disuruh membaca Quran yang banyak di rumah. Karena fungsinya baca Quran di rumah ini menerangi rumah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Taklim itu, seseorang kalau mau pindah rumah atau beli rumah, dianjurkan pindahnya hari Minggu dan disuruh membaca surat Al-Baqarah. Karena seseorang yang baca surat Al-Baqarah dalam rumah itu menghilangkan keapesan hadirin. Sial-sial itu hilang semua. Tapi jangan sampai ada teman saya, Beb, saya sudah ngamalkan Al-Baqarah tapi di rumah saya sih sumpek kayak rezeki saya tetap gak ngalir. Apa Beb kok bisa seperti itu? Ya saya tanya, selain Al-Baqarah dengan sholatnya gimana? Ya lek sholat saya bolong-bolong naikku. Kalau jangan Al-Baqarah saja. Sholat itu wajib. Sholat wajib. Ketika jenengan dikasih amalan Al-Baqarah dikerjakan, tapi jangan sampai mengganggu hal-hal yang wajib. Wajib sholat dijaga. Insya Allah dikasih pelajaran oleh Allah SWT. Yang nomor 3 yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Maka di zaman-zaman seperti ini, kata Kiai Sambat, banyak orang yang mengeluh. Solusi terbaik untuk orang-orang zaman sekarang adalah memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Sudah sholawatan semakin. Karena sholawat ini adalah pintu buat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu terpelihara dari aib. Tutup rapat-rapat aib kita. Jangan sampai dengan alasan open minded dan sebagainya nyeritakan aib kita ke orang lain. Yang dengarkan itu belum tentu ibadah. Kontak kandani ya ojo kondo sopo-sopo. Kalau kita cerita gini awalnya, itu pasti kondo sopo-sopo itu. Pasti dari rahasia umum akhirnya. Jangan sampai. Nomor 2, kalau kita tahu aib saudara kita, kita tahu aib saudara kita, jangan sampai kita ceritakan ke orang lain. Waduh, ini ya Allah. Wadah ampun. Diceritakan ke orang lain. Ini buka aibnya dia. Allah Ta'ala sudah nutup aib kita, jangan sampai kita membuka aib orang lain. Yang nomor 4 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu yang nomor 5 keselamatan. Jenengan dikasih bangun tidur sehat walafiat, masih bisa nafas, mata kedip enak, di rumah kopi sudah ada, gula sudah ada, beras sudah ada. Ini nikmat yang mungkin kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Yang bersyukur banyak. Kadang orang bersyukur itu kalau dapat rezeki aja, walhamdulillah sawah pagi, alhamdulillah telur naik. Tapi yang kita jarang bersyukur itu ketika Allah Ta'ala masih ngasih kita nikmat sehat. Makanya dikatakan seseorang itu bakal tahu hakikat nikmat sehat itu ketika dia masuk rumah sakit. Gini betul. Bukan terus kita syukur di depan orang sakit ya. Alhamdulillah awakmu loro awakku waras. Nah ini keliru ini. Adab
orang yang mengunjungi orang sakit. Nah ini kemarin Asyura itu salah satu amalan paling luar biasa. Kita disuruh menjenguk orang yang sakit. Nah termasuk adab mengunjungi orang sakit ini penting. Adab mengunjungi orang sakit itu kalau bisa kita membesarkan hatinya, dihibur. Jangan sampai ditambah kesedihan. Ada teman kita sakit nih di rumah sakit. Loro wis ngeletak di rumah sakit, kita datang ke rumah sakit. Ya Allah, tonggoku pinginane ngene mati meneh. Oh, pati deh lo, itu benar mati aku nih. Hati-hati ya Pak, jangan. Ya ini perkataan-perkataan yang tidak boleh diucapkan kepada orang sakit. Terus ngomong kepada orang yang sakit kan gak keluar. Keluargamu di sini itu berat kan biaya. Waduh. Ini tidak boleh, ini merusak psikis dan mentalnya orang yang sakit. Oke, kalau bisa orang yang sakit itu kita hibur. Wes, insya Allah Ta'ala maha pengasih kesembuhan. Dengan insya Allah dikasih sembuh. Jangan sampai kecil hati, pasti dikasih sembuh. Dan juga ada menjenguk orang yang sakit, tidak boleh lama-lama. Waktu sampai jenguk orang sakit, mulai zuhur sampai maghrib. Iki suwe-suwe waras aku, gara-gara dokon darah tinggi, ngoten dari sing loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 6 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu kecukupan sampai kita ini benar-benar bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu kita pasrah kepada Allah. Tapi jangan sampai kalau berdoa nih pasrah. Ya Allah, dikai rezeki gak popo, gak dikai rezeki ya gak popo. Ini keliru. Gak dikai rezeki man. Yakin sama Allah. Ya Allah, saya yakin Engkau memberi rezeki. Saya ingin keluar mencari rezekimu ya Allah. Bukalah pintu rezeki buat aku. Seperti itu. Hakikat tawakal seperti itu, bukan terus males ya waduh awak dewi kita tawakal ini salah. Tawakal yang benar kita gerak kerja, kerja dan juga pasrah kepada Allah. Dan juga salah satu bentuk tawakal adalah ketika kita kerja ada rezeki kita bantu orang lain. Nah itu tawakal yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut di makalah selanjutnya, an ba'dil hukama inna annahu qol man lam yakhshallah lam yanjuh min zallatil lisan. Kata ulama ahli hikmah yaitu yang pertama man lam yakhshallah lam yakhsha min zallatil lisan. Kata para ulama ahli hikmah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, yang tidak takut kepada Allah tentu tidak akan selamat daripada kesalahan bicara. Kata ulama itu kalau kita benar-benar takut kepada Allah, kita benar-benar bisa menjaga lisan kita. Makanya kata para ulama, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena pintar menjaga lisannya. Tidak gampang mengkritik orang lain, tidak gampang melontarkan perkataan yang mungkin menyakiti hati orang lain. Sekarang itu bukan hanya lisan hadirin, tapi dengan jempol-jempol kita. Ngetik di sosial media, mengkritik A, mengkritik B, membunuh mentalnya fulan, itu tidak boleh, bukan ajaran kita. Kita tidak diajarkan mencaci maki, kita tidak diajarkan membenci siapapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut, bahwasanya Qala basarut jamhiro sittatul khisal ta'dilu jami'at dunya. Kata Basir bin Jamroh, yaitu ada 6 perkara yang dapat menyerupai seluruh kenikmatan dunia. Ada 6 perkara, yang 6 perkara ini seakan-akan menutupi semua kenikmatan dunia saja. Kalau kita bersyukur. Yang pertama kata beliau, at-ta'amul ladzat, makanan yang lezat. Makanan yang lezat ini nikmat luar biasa. Tapi seseorang itu bisa dikatakan menjadi orang yang bijak dan orang yang ahli dalam urusan batin kalau dia itu tidak berhenti makan sampai dia kenyang. Bukan patokan kenyang itu berhenti makan. Kalau sudah selesai sudah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, jangan sampai berlebihan. Israf itu tidak boleh dalam agama. Berlebihan dalam segala sesuatu tidak boleh kecuali sedekah.
Kecuali melakukan kebaikan itu israf tidak apa-apa. Kalau dalam bab makan, bab minum, waduh, itu larangan dalam agama. Makanan yang lezat itu nikmat dan kita harus bersyukur kepada Allah. Syukur itu harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 yaitu al-mar'i wa waladus sholeh, anak yang soleh. Dikasih anak soleh itu syukur alhamdulillah. Tapi jangan sampai gak dikasih anak yang soleh, anak yang berpetik menguakal ngoten nggih. Ku anake sopo, kan anake setan lho, anakmu Pak, aku ngoten anake. Ngamuk protes. Anak soleh itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak soleh itu ketika siapapun kita, berapapun usia kita, ketika orang tua kita meninggal, kita bisa dikatakan anak soleh kalau kita kirim Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Maka kata Mbah Maimun Zubair, tidak akan terputus rezeki seseorang selama orang itu mendoakan orang tuanya. Selama si anak mendoakan orang tuanya, tidak akan terputus rezeki darinya. Okay? Selalu berdoa doakan anaknya. Ini ada cerita menarik ini. Satu cerita insya Allah. Okay? Terus kita lanjutkan sampai 98. Ada cerita menarik tentang bab nazar yang saya singgung tadi. Nazar ini hukumnya adalah wajib dibayar ketika hajatnya kabul. Wajib. Jika tidak dibayar hukumnya seperti utang. Hutang itu wajib dibayar. Atau sampai waduh bayar utangnya sunnah, boten. Bayar utang itu wajib. Makanya ada ulama mengatakan mana yang lebih diutamakan, bayar utang atau sedekah. Kalau bisa bayar utang ya bayar utang, tapi jangan sampai lupa, jangan sampai meninggalkan sedekah. Utang ini wajib dibayar. Ada satu orang, ini orang kaya raya, sultan, omsetnya triliunan. Wong sugih hati. Ngapunten dia dikasih cobaan sama Gusti Allah. Dia kena sakit stroke mulai dari perut sampai kaki. Otomatis jimatnya juga kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Halo, assalamualaikum. Sabar ya, sebentar ya. Diam ya. Oke? Tak kasih iPhone 15 ini. Minta ke Pak Kesar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu orang ngapunten, dia ini dikasih ujian sama Allah Ta'ala stroke mulai dari perut sampai kaki. Termasuk tidak niat berbicara apapun, tapi termasuk jimatnya itu juga kena. Datang ke kiai. Nah ini bagusnya orang dulu itu kalau ada perkara apapun, sowan ke ulama, sowan ke kiai, sowan ke habaib, minta solusi. Akhirnya sowan ke kiai ngomong, "Kiai, saya ini sakit, apa perkara yang harus saya lakukan supaya saya sembuh?" Wes, ojo cilik hati. Nah, ulama sebagai seorang tokoh, kita ini tidak boleh mengecilkan hatinya orang. Ojo bilang, oh, kirim salam, dulu bekas mati kok. Jangan gitu. Dibesarkan hatinya. Wes, jangan kecil hati. Kata orang-orang dulu itu kalau mau sembuh yang pertama bangun masjid. Sampeyan oke, bangun masjid. Ngoten ya bangun masjid hati. Masjid dibangun, dikasih kubah, dikasih karpet yang enak, wangi yang bunyi. Sudah masjid selesai, tidak sembuh, saya loro, masih sakit. Iki kiai ini hoak ini, ngamuk nih kiai. Pak Kiai, 2M Pak Kiai bangun masjid, tidak sembuh saya. Gimana ini? Nah, coba cara kedua. Cara kedua bangun pesantren. Karena Allah Ta'ala itu memperhatikan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajar ilmu itu diperhatikan sama Allah. Bangun pesantren insya Allah dikasih lancar. Ngoten ya ini. Bangun madrasah hadirin. Sudah bangun madrasah, waktu di tempat kabeh, sekolah ini semua tetap gak sembuh-sembuh. Maka iki apa? Waduh kiai ini ngeprank aku gitu. Datang ke kiai, Pak Kiai, masjid sudah, madrasah sudah, tidak sembuh-sembuh. Gimana ini? Wes, yang terakhir ini. Kalau tidak, fala ya liman illa nafsak. Jangan salahkan apapun kecuali dirimu sendiri. Apa Pak Kiai? Santuni anak yatim, kasih anak yatim uang, perhatian sama anak yatim, insya Allah dikasih sembuh. Ngoten ya, ini buka santunan hati, santunan anak yatim. Wis, mari santunan anak yatim. Kebetulan undang penceramah ini lemu, ganteng, foto-fotoan hati ini. Foto. Oh iya, jangan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar mana di kepada cilik ini. Sudah akhirnya nyantunya anak yatim, tidak sembuh-sembuh juga.
Waduh, ngamuk nih Kiai. Pak Kiai, waduh ada apa sembuh? Bukan sembuh Pak Kiai. Saya ngasih anak yatim juga. Jangankan nyantuni anak yatim, ibunya saya nikahi juga. Wah, lancar. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak hanya anak yatimnya Pak Kiai, tak santuni semua, saya kasih semua. Saya tidak sembuh-sembuh. Wis perbanyak doa wis kepada Allah. Akhirnya ketika dia pulang ngamuk ambek Kiai, nutup pintu apa? Jepret ning kamar. Wis, ya Allah, pasrah Kiai. Ya Allah, saya nadar. Nah ini, nadar ini bahaya. Tapi biasanya cepat kabulin. Tapi kalau sudah kabul, pasti gampang lali nih. Gini Allah, gampang lalinya ujiannya nadar itu di situ. Ya Allah, saya kalau sembuh ya Allah ngasih uang 500 juta ke anak setan. Sampai Pak Gele ini, bangun gak waras-waras nih. Ngakei duit anak setan 500 juta ya Allah. Wes, bismillah turu deh. Turu selimutan aja. Bangun tidur subhanallah. Waras nih. Bangun tidur orang ini sembuh. Mencolot deh, wah sembuh rek. Ya Allah senang mencolot-mencolot ini. Ditakonnya di bojo nih. Pak, ono apa Pak? Mama ngoten. Ndeloki mama nih. Mama dan papa ini. Ada apa Papa? Ngoten. Mama, anak kita kan masih 2 Mama. Bentar lagi 3 Mama. Loh, kok bisa Pak? Saya sembuh ini. Sudah sehat walafiat, sembuh total, sembuh luar biasa. Waduh, tenang, kita bentar lagi liburan. Wah, senang akhirnya. Mencolot sampai aduh kasur hadirin sakit semengi ini. Akhirnya sudah sembuh datang ke Kiai. Lali deh. Dan namanya Kiai dulu itu tembus. Pandangannya tembus, tahu apa yang dilakukan dia tahu. Sowan ke Kiai, ngomong Pak Kiai, alhamdulillah waras Pak Kiai. Bisa futsal ini saya antara. Bisa main bola ini saya. Waktu bela timnas saya. Oh waras alhamdulillah, melo seneng aku. Kon waras iki ana janji ndak ning. Janji. Deh. Ya Allah ya Rabbi. Iya Pak Kiai. Janjian kalau sembuh ngasih anak setan. Nah, iki kon. Kamu harus ngasih anak setan uang. Kalau enggak yo balik setelan pabrik lagi kamu nanti. Waduh, jangan Pak Kiai. Apa yang harus saya lakukan? Jangan kecil hati. Nah, itu loh ulama itu gitu. Jangan ngebawa si waduh, sekarang anak setan boleh ono, mau wewe gombeng, mau si antol jembatan manis, mau laharku, wes boleh ono, nggak deh. Sus, apa wes boleh ono, ini loh kata kiainya, wes jangan kecil hati. Kamu kalau mau tahu anak setan, yang pertama carilah orang yang dia setelah sholat langsung berdiri, tidak pikiran, tidak wiritan, dia langsung berdiri. Kata ulama itu anak setan. Nih. Ini anak-anak setan ada yang batin gitu. Kata ulama orang yang setelah sholat tak wiritan langsung berdiri itu anak setan. Mau tembak dia ini ke masjid hadirin bawa koper 500 juta. Mana anak setan yang saya cari? Golek-golek deh. Ada satu orang setelah sholat mencolok marah dia. Nah ini anak setan yang saya cari-cari ini dia. Datang. Pak ngapunten, ini bapak-bapak yang suki sultan ini ngomong sama anak muda ini setelah sholat mencolok. Sampai ini Pak, orang yang saya cari-cari selama ini. Loh apa Pak? Nah, sampai ini anak setan kata guru saya. Loh, anak setan? Kurang ajar sama menurut saya anak setan. Loh, iya. Jangan emosi dulu, jangan emosi sampai. Jangan emosi. Kata guru saya, orang yang setelah sholat langsung berdiri itu anak setan. Sampai tadi langsung berdiri kan, oh sampai anak setan berarti. Waduh kurang ajar. Gak terima pek-pek ini gitu ya. Ngamuk orang dulu itu harga dirinya tinggi ya, jadi coba pulau lampa jenengan 500 juta. Waduh, nggih pulau yang wewe gombel, ngoten. Genderuwo itu, waduh famili, kena kali pulau, ngoten. Ini orang wes pek-pek ini gitu ya, tak wiritan mana? Nah, ilomat wiritan ini masjid ini. Langsung duduk, langsung berpikiran. Akhirnya ngomong Pak Kiai, anak setan tobat di tangan saya. Tobat Pak Kiai, anak setan luput satu orang Pak Kiai. Yang kedua, jangan kecil hati sampai habis. Yang kedua, carilah anak yang durhaka sama ibunya. Anak yang membentak ibunya. Anak yang suaranya lebih tinggi daripada ibunya. Itu anak durhaka, itu anak setan. Cari, kasih uang. Ngoten ya ini. Jangan dia keliling nih. Boleh ini anak setan. Ngoten. Di tengah jalan ada anak ngomel ke ibunya.
Bu, sampai main oleh arisan aku toko HP aku ini. Kau niki anten waktu nakal, aneh sopo saya anakmu bu mau. Wes, tak HP-HP. Wah, kan waktu kurang ajar ibu ini. Wes, gue cair aku gak oleh nonton. Akhirnya diparani, anak sini nak, jangan nangis nak. Ada apa nak? Cerita sama ini ada apa? Ini loh ibu saya ini habis dapat arisan. Saya minta HP gak dikasih pak. Wes, jangan kecil hati. Kamu itu yang mencari, kamu ini anak setan. Loh. Siapa? Apa? Kamu ini anak setan. Loh. Kurang ajar sampai. Kata guru saya, anak yang durhaka sama ibunya, yang ngomongnya lebih tinggi daripada ibunya, anak setan. Saya kasih uang 500 juta. Pak, kurang ajar. Saya dibilang anak setan, ibuku setan berarti. Naudzubillah, nangis ngerangkul ibu ini minta maaf. Bu, sepurane ibu, aku salah. Balik ini Pak Kiai, 2 orang tobat di tangan saya anak setan Pak Kiai. Kau ini kau tak bergelok cocok dari penceramah, wes ngajar wae, boten aja itu, boten. Wes, ya apa ini kau nawakmu kok tobat kabeh anak setan ini? Ini Pak Kiai prestasi Pak. Wes yang terakhir ini, kalau sampean yang nomor 3 ini gagal, sudah wes balik setelan pabrik loro maneh sampean. Oh coba Kiai, iki saya tas kadit cek loro di Shopee. Akhirnya ketika yang nomor 3 kata kiainya, yang nomor 3 carilah orang yang medit. Bakhil orang medit, kalau bahasa Maduranya itu cerek hadirin ini. Orang yang medit itu orang anak setan kata ulama. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau menolong orang lain itu anak setan. Ngoten ya, mungkin. Akhirnya nyari dia hadirin. Ndi wong medit dia, lele. Dia capek keliling seharian, mampir di rumah makan rawon, ngoten. Nyari rumah makan, akhirnya nemu rumah makan rawon. Dia ketika ngantri nyari menu ada orang pesen, Bu, saya mau pesen makanan. Makanan apa? Nasinya separuh aja setengah porsi. Rawonnya nggak usah pakai daging, cuma kuah aja. Tehnya nggak pakai gula. Kalau itu semua sudah kerupuknya itu masuk cuek aja ya, cuma ditugel aja kerupuknya. Tempenya dibagi 2 Bu, nggak usah. Waduh, medite wong iki hadirin nggih. Sampai bagiannya rawon enggak mau saking medit. Duwe katut mana nggih. Teh aja enggak pakai gula, saking meditnya orang ini. Sudah tuh kalau sudah semua itu apakah ada diskonan hari ini? Waduh. Wes gade daging njaluk diskonan ini. Itu medeni dong kayak gini. Nah, ini anak setan saya. Tapi wong iki wedi ngomong, waduh kok lek ngomong tobat maneh iki. Ngoten. Ya saya ngomong nanti dia insaf enggak, nada saya selesai. Dijak makan bareng akhirnya ngomong, Masya Allah, Pak boleh saya gabung? Iwung Soki tanya, wong medit, boleh saya gabung? Ya boleh, tapi sampean bayar sendiri. Jangan minta saya nanti patungan bayar dewe awakmu. Oh iya nggak apa-apa. Makan. Sudah makan, ini ngomong Pak, saya itu ada nazar Pak. Oh iya nazar apa? Kata guru saya, wedi ini Mbak, Buci lek ngomong, kagak mana ini? Kata guru saya itu Pak, sampean itu oh Pak, ngomong sing jelas. Ngomong sing jelas. Anak setan. Loh, sama ngomong apa anak setan? Oke. Jadi saya itu sakit stroke Pak. Saya sakit stroke, saya nazar, kalau saya sembuh saya ngasih anak setan 500 juta. Kok katanya guru saya orang yang medit perhitungan, yang bakhilnya luar biasa itu anak setan. Kok tak lihat dengan tadi itu udah makin daging, gulanya nggak ada, kerupuk tugelan nih, tempe ini tugelan, nasi setengah porsi, jalur diskonan nih. Wah sampainya Pak jadi timnya kok ono kabeh iki ngoten. Ya Allah Pak, bilang dong dari tadi. Alhamdulillah saya terima uangnya. Ngoten hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. End of story. Ceritanya, hikmahnya di sini apa? Yang pertama, kalau kita sholat, siapapun kita, jangan sampai langsung berdiri. Kalau bisa dikiran, minim. Kalau nggak bisa dikiran, sholat sunnah 2 rakaat. Tapi jangan sampai waktu sholat sunnah Pak, dial asar, Pak ono Pak dial asar. Nih, kok dial asar ya? Sholat sunnah. Kalau sudah sholat sunnah, sudah dikiran, kalau bisa sama dikiran bagus. Yang nomor 2 siapapun kita, dia diskusi. Allah Subhanahu Wa Taala ngomong dia diskusi baginda Nabi. Man asbaha murdiyan li muskhiton li walidayhi fa ana musafir. Wa man asbaha
Muskitun li murdian liwalideh fanan hurotin. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari amalannya sae, sembahyang duha, senyum. Kalau kamu tidak bisa sodako dengan hartamu, sodakolah dengan senyumanmu. Kan ngoten nggih. Sodako itu senyum itu juga sodako. Senyum ketemu orang itu sodako. Tapi jangan sampai senyum-senyum sendiri kata orang. Monggo gak ngomong iki. Waduh, diculik Pak Purnomo kok iki. Masuk rumah sakit jiwa. Senyum itu sodako. Barang siapa yang di pagi hari kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat duhanya luar biasa, sodakohnya luar biasa, dia membantu orang lain luar biasa, tapi ibunya ada mangkel sama dia, ibunya ada kerentek, tidak senang sama dia, fanan husajat. Saya benci dengan hamba seperti itu. Walaupun amalannya baik, tapi saya benci. Tapi waman asbaha mushitun li murdian liwalideh fanan hurobin. Barang siapa yang di pagi hari mungkin sholat duhanya nggak pernah sholat duha, sholat subuhnya jam 9 pagi, yo kak. Kira sing sholat subuh jam 9 pagi nih. Insya Allah sholat subuhnya jam 3 semua ya, insya Allah nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya saya bisa dikatakan ya saya. Ya ini barang siapa yang di pagi hari amalannya kurang, tidak sholat duha, dia tidak sodako, dia bukan orang yang jarang senyum, mengkerut tuh, mundi sing tak tolong di ngamuk. Dia amalannya tidak ada, tapi ibunya ridho sama dia, ibunya senang, cinta sama dia. Fanan hurodin, saya ridho sama hamba seperti itu kata Allah SWT. Barang siapa yang memandang orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, dia lebih afdol, lebih baik daripada memandang 1000 Hajar Aswad tadi. Dengan umroh haji jauh-jauh lihat Hajar Aswad, tapi dengan lihat orang tua dengan pandangan kasih sayang, pandangan rindu, pandangan cinta, itu lebih afdol daripada memandang Hajar Aswad. Wonten wali kutub namine Al Habib Abu Bakar As-Sakaf Gresik. Wali luar biasa. Bahkan Jandang Nopo, kalau ada tamu-tamunya sambat ke beliau, ibumu masih ada. Doa ibumu itu lebih afdol daripada 70 orang seperti aku. Doa ibumu itu lebih afdol daripada 70 orang seperti aku. Panjenengan pulang dari sini, langsung ketemu ibu rangkulan ciuman sikile. Misal, opo anakku ini? Dari Habib lemu iku Bu. Kudu kasih sayang nih, wong tua. Ngoten ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, nah ini, jangan jadi orang yang kalau bahasa Inggrisnya itu medit. Jangan jadi orang yang perekungan, jangan jadi orang yang medit. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, khairu sodako indal fakoh. Sebaik-baik sodako yang kita keluarkan itu ketika kita kepepet. Kita kepepet nih, pas perlu, tapi ada orang lebih membutuhkan. Kita bantu, kita tolong. Itu sebaik-baik sodako. Jangan samakan matematika kita sama Allah. Kita 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 2, 1. Matematika Allah beda. 3 kurangi 2, 15 juta bisa. 3 ditambah 4 bisa jadi 1 triliun. 10 tambah 10, 271 triliun bisa. Itu matematika Allah beda sama matematika kita. Jadi jangan sampai hitung-hitungan. Karena ada satu orang riwayat hadis langsung dari baginda Nabi, hadis Sahih Bukhari. Nabi itu menceritakan ada orang salah sodako. Biasanya sodako kan tempat sasaran, ini ada orang salah sodako. Sodako tapi salah, pripun hukumnya? Ada satu orang malam-malam doa kepada Allah, ya Allah, saya niat keluar malam dari rumah saya, sodako sama orang yang pertama kali saya temui. Saya niat sodako, saya kasihkan harta saya kepada dia. Ngotot, sudah niat keluar dia dari rumahnya. Saya taruh lanang nih, pakai baju hitam-hitam, celana hitam, sepatu hitam. Wajahnya nih, ngapunten hitam. Kalau senyum kelihatan giginya aja, malam-malam. Orang ini dikasih uang sama orang ini, Pak, hadiah dari dunia. Waduh, matur suwun, mugi-mugi jenengan sabar. Mugi-mugi jenengan senang ini, akhirnya pulang orangnya. Itu bangun tidur apa? Di kampung itu viral, seorang pencuri mendapatkan sodako, maling mendapatkan sodako. Ternyata dia ini sodako keliru ngekei maling. Maling itu maling oleh HP, dia kei sodako malah maling ini. Viral di kampung ini. Waduh, salah dia dijawab diri. Tapi dia nggak putus asa. Di malam kedua tetap doa kepada Allah, ya Allah, saya niat sodako lagi, mudah-mudahan tepat sasaran. Saya niat ngasih orang yang pertama kali saya temui di jalan. Ketika dia jalan, hadirin keluar, wonten orang perempuan wayune luar biasa. Matanya kayak jeruk, bibirnya kayak anggur, hidungnya kayak pisang, buah-buahan. Saking ayune.
Akhirnya orang ini dikasih uang sama orang, Pak, Bu, ngapunten Bu ya, ini hadiah buat jenengan. Loh, Masya Allah, makasih banyak ya Pak ya. Bu, boleh minta nomor WA-nya? Wah, boten nih. Loh, maksudnya sodako, niat sodako. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, hadiah Bu buat jenengan. Makasih banyak Pak ya, mudah-mudahan diganti sama Allah. Pulang dia. Ketika dia bangun tidur viral di kampungnya, ngapunten, seorang perempuan yang kerjanya tidak benar mendapatkan sodako. Waduh, salah target nih. 2 kali salah target. Yang ketiga dia tidak putus asa. Malam terakhir, ya Allah, kalau malam ini gagal sudah saya nyerah sudah. Malam doa juga kepada Allah, ya Allah, saya niat sodako, mudah-mudahan manfaat di jalan. Jalan ketemu orang ini. Dan satu orang jalan dikasih uang, Pak, hadiah buat jenengan. Kaget wongnya untuk kandungan no. Ini langsung pulang tidur. Di kampungnya pagi hari viral, ada seorang kaya raya mendapatkan sodako. Wong soge dek duwe hadirin iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya ketika dia tidur wis pasrah wis gak sodako maneh, salah iki. Lah sodako salah. Ketika dia tidur dia dimimpi orang soleh di daerah itu. Orang soleh ini ngomong apa? Ketahuilah yang kau lakukan itu tidak salah. Yang pertama, kamu mengasih sodako kepada maling, kepada pencuri. Ketika kau ngasih dia sodako itu, malam itu dia tobat daripada mencuri. Terketuk hatinya, dia tidak mencuri lagi, mulai besok-besok dia terketuk karena kau mengasih sodako kepada dia. Itu yang pertama. Yang nomor 2, kau ketahuilah perempuan itu kepingin berangkat ke tempat pekerjaannya yang haram. Perempuan itu ingin bekerja tidak benar, tapi karena kau ngasih uang, dia pulang dan dia bertobat kepada Allah. Yang nomor 3, itu orang kaya raya yang medit, yang nggak mau sodako, lalu kau kasih sodako, hatinya terketuk, dia pulangnya menjadi orang kaya raya yang ahli sodako, sering menolong sesamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini barokah apa? Bukan barokah sodakohnya, barokah niat. Niat. Jadi Allah Ta'ala itu nggak bakal menyanyiakan niat kita. Dengan dari tadi duduk dari sini mulai maghrib sampai sekarang nih, ngurung-ngurung pulau betar terus ngeten nih. Maksudnya niatan dengan diterima sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar biasa dan kita yakin mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hajat-hajat kula lan panjenengan dikabulaken kali Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sing syarat rezekine diluaskan kali Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sing kathah utangi dilunasi kali Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Wa ma qadatullahu min fajal akibatahu rasyadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan pulang dulu, monggo kula lan panjenengan sareng-sareng salat berjamaah. Nggih, bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Oh, rampe ini kita. Met.